Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil presentasi kami yang berjudul unsur golongan 8A gas mulia, yang terdiri dari Afwan Mukhairi, Alfi Khairun Nisa, Amelia Putri Harahap, dan Angelina Kusumo. Langsung saja dimulai oleh saya. Gas mulia adalah unsur-unsur golongan 8A dalam tabel periodik. Disebut karena unsur-unsur ini sangat stabil, sangat suka bereaksi. Gas ini mempunyai sifat yang bernilai, tidak aktif dan susah bereaksi dengan bahan kimia yang lain. Gas mulia juga merupakan golongan kimia yang unsur-unsurnya memiliki elektron valensi luar penuh. Unsur-unsurnya adalah helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon yang bersifat radioaktif. Helium. Sejarah helium. Bukti keberadaan helium pada saat gerhana matahari pada tahun 1868 ketika dia mendeteksi sebuah garis baru di spektrum sinar matahari. Lockyer dan Franklin menyarankan pemberian nama helium untuk unsur baru tersebut. Pada tahun 1895, Ramsay menemukan helium di mineral cleavage uranium. Pada saat yang bersamaan, kimiawan Swedia Cleve dan Langlet menemukan helium di cleavage. Rutherford dan Royce pada tahun 1907 menunjukkan bahwa partikel-partikel alfa tidak lain adalah nukleus helium. Komponen helium bisa didapat dari hasil disintegrasi 88 Rd atau radium 88 Rd sampai 86 Rn tambah 2 Hm. Massa atom relatif 4,0026 D per mol. Nomor atom 2. Konfigurasi elektron 1s2. Jari-jari atom 31 bm. Massa jenis 0,1786 D per L. Energi ionisasi pertama 2372,3 kJ per mol. Titik leleh derajat Celcius sama dengan min 272,2 derajat Celcius. Titik jadi derajat Celcius sama dengan minus 268,93 derajat Celcius. Helium untuk menggelas. Sebagai gas pelindung alam dalam penumbuhan kristal-kristal silikon dan germanium, juga dalam memproduksi titanium dan zirconium. Kedua, sebagai pendingin reaktor nuklir. Tiga, sebagai gas yang digunakan di lorong angin. 4, memberi tekanan pada bahan bakar roket. 5, sebagai pengisi balon-balon raksasa yang memasang berbagai iklan. 5, campuran helium dan oksigen dapat digunakan sebagai udara buatan untuk para penyelam dan para pekerja lainnya yang bekerja di bawah tekanan udara tinggi. Bahaya helium. Jika helium tersentuh atau mengenai kulit manusia, maka tubuh manusia akan mengalami mati rasa. Jika hal ini mengenai secara berlebihan akan berakhir buruk, yaitu bisa dihadapkan pada masalah amputasi. Jika terhirup gas helium berlebihan akan menimbulkan shock jantung dan kematian mendadak. Jika terhirup gas helium dalam jumlah sedikit akan mengalami sakit kepala yang luar biasa, tenggorokan mengalami iritasi, nyeri, dan otot tegang. Dapat memblokir jalannya aliran oksigen ke dalam otak yang menyebabkan otak kehabisan oksigen, menyebabkan masuknya gelembung-gelembung gas dan membuat paru-paru iritasi, infeksi, serta keracunan. Selanjutnya dijelaskan oleh Alfi Khairun Nisa. Neon. Sejarah neon ditemukan oleh Ramsay dan Travers pada tahun 1898. Neon adalah unsur gas mulia yang terdapat atmosfer hingga 1:65.000 udara. Neon diperoleh dengan mencairkan udara dan melakukan pemisahan dari gas lain dengan penyulingan bertingkat. Pembuatan neon. Neon diperoleh dengan mencairkan udara dan melakukan pemisahan dari gas lain dengan penyulingan bertingkat, yakni udara diberi tekanan tinggi dan suhunya diturunkan sampai semua komponen udara menjadi cair.
Kemudian tekanan dinaikkan sedikit-sedikit sambil menaikkan suhu, maka gas akan tersuling pada titik didihnya. Dengan cara ini kita bisa memisahkan komponen-komponen gas yang ada di udara termasuk gas neon di dalamnya. Sifat-sifat neon fase, gas warna, tak berwarna. Massa atom relatif G per mol, nomor atom 10, konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6. Jari-jari atom 38 pm, massa jenis G per L, energi ionisasi pertama Kj per mol, titik leleh derajat Celcius, titik didih derajat Celcius. Kegunaan neon berfungsi sebagai indikator tegangan tinggi, penangkap kilat, tabung wavemeter, dan tabung televisi. Neon dan helium digunakan dalam pembuatan laser gas. Neon cair diterapkan sebagai pembeku embrio atau bakal makhluk hidup yang komunis. Bahan neon menyebabkan sesak nafas, menyebabkan radang dingin. Bila terhidup dalam jumlah besar, akan memicu pusing, mual, muntah, kehilangan kesadaran, dan kematian dalam ruangan tertutup. Bisa mengurangi konsentrasi oksigen di udara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Amelia Putri Harahap. Saya Amelia Putri Harahap. Di sini saya akan membahas tentang unsur kimia argon. Kimiawan Inggris Henry Cavendish adalah ilmuwan pertama yang menunjukkan bahwa udara mengandung gas selain nitrogen, oksigen, dan karbon dioksida. Namun ia tidak dapat mengetahui atau mengisolasi elemen lain. Pada tahun 1894, ilmuwan Inggris Lord Rayleigh dan kimiawan Skotlandia Sir William Ramsay mulai menjalankan percobaan pada gas-gas lain di udara. Mereka akhirnya menemukan argon serta sebagian dari gas mulia lainnya. Pembuatan argon biasanya dihasilkan dari udara cair sebagai produk sampingan dari produksi nitrogen dan oksigen. Reaksi argon adalah Ar ditambah Hf menghasilkan HARF, terbentuk argon hidrofluorida. Senyawa ini dihasilkan oleh fotolisis dan matriks Ar padat dan stabil pada suhu rendah. Ini kita akan membahas tentang sifat-sifat argon. Yang pertama ada massa atom relatif 39,948 gram per mol. Yang kedua nomor atomnya adalah 18. Konfigurasi elektronnya Ne3s2 346. Yang keempat ada jari-jari atom itu 71 pm. Massa jenisnya 1,784 gram per liter. Energi ionisasi pertama kilojoule energi ionisasi pertamanya itu kilojoule per mol. Titik lelehnya minus 189,35 derajat Celcius. Dan yang terakhir titik didihnya minus 185,85 derajat Celcius. Nah, selanjutnya kegunaan argon. Argon itu biasanya digunakan untuk gas dalam lampu pijar. Argon juga digunakan untuk pengelasan, peralatan medis, isolasi thermal di Windows, dan mikroelektronika. Bahaya argon, jika terhirup di ruangan tertutup, bisa menyebabkan kekurangan oksigen, menyebabkan pusing, sakit kepala, sesak nafas, mual, muntah, kehilangan kesadaran, dan kematian. Selanjutnya adalah unsur kripton. Kripton merupakan salah satu produk dari pembelahan uranium. Kripton ditemukan oleh Sir William Ramsay dan Maurice Travers di residu yang tersisa dari penguapan hampir semua komponen di udara. William Ramsay dihadiahi Nobel Kimia pada 1904 untuk penemuan beberapa gas mulia termasuk kripton. Pembuatan kripton didapat dari hasil destilasi udara cair. Kripton akan ditemukan terpisah dari gas-gas lain. Reaksi kripton yaitu Kr ditambah F2 menghasilkan KrF2. Terbentuk kripton fluorida. Reaksi ini dihasilkan dengan cara mendinginkan Kr dan F2 pada suhu minus 1960 derajat Celcius, lalu diberi loncatan muatan listrik atau sinar X. Sifat-sifat kripton.
Yang pertama, massa atom relatifnya 83,80, nomor atomnya 36, konfigurasi elektron Ar3d10 4s2 4p4, jari-jari atomnya 110 pm, massa jenisnya gram per liter, energi ionisasi pertama kilojoule per mol, titik lelehnya 116 K, titik didihnya 120 derajat Kelvin. Kegunaan kripton. Kripton digunakan sebagai lampu kilat fotografi berkecepatan tinggi atau yang disebut flash, yang kalau misalnya kita foto pakai itu kan ada keluar flash gitu kan. Bila dicampur dengan argon bisa digunakan untuk pengisi lampu fluorescence, hemat energi. Bahan utama untuk membuat laser kripton di Florida. Digunakan untuk lampu disko, digunakan untuk lampu menara mercusuar, lampu pada landasan pacu pesawat terbang sebagai penerangan dan petunjuk jalan pada malam hari. Dapat juga dicampur dengan gas lain agar menghasilkan sinar hijau kekuningan dengan melemparkannya ke udara yang digunakan sebagai penanda atau kode. Pemancar gammanya digunakan untuk alat radioterapi yang dipakai untuk membunuh sel kanker. Nah, selanjutnya bahaya kripton menyebabkan menghilangnya rambut, menumbuh sel-sel saraf dan pembuluh darah yang menyebabkan kejang dan kematian mendadak, menghancurkan sebagian atau seluruh bagian tiroid, berkurangnya jumlah limfosit darah, menyebabkan kerusakan pada lapisan saluran usus yang dapat menyebabkan mual, muntah, dan diare berdarah, serta dapat menyebabkan kemandulan. Sebab itu kita harus berhati-hati ya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Angelina Kusumo. Saya akan menjelaskan tentang xenon. Sejarah xenon. Xenon ditemukan pada tahun 1868 oleh Ramsay dan Travers. Xenon berasal dari bahasa Yunani, xenon yang artinya asing. Pembuatan xenon melalui ekstraksi dari udara. Reaksi xenon Xe direaksikan dengan F2 menghasilkan XeF2, Xe direaksikan 2F2 menghasilkan XeF4, Xe direaksikan dengan 3F2 menghasilkan XeF6, terbentuk xenon Florida. XeF2 dan XeF4 dapat diperoleh dari pemanasan Xe dan F2 pada tekanan 6 atm. Jika jumlah reaksi F2 lebih besar maka akan diperoleh XeF6. Sifat-sifat xenon fase: gas warna dan tak berwarna. Massa atom relatif G per mol, nomor atom 54, konfigurasi elektron KRS 5s2 4d10 5p6. Massa jenis G per L, titik leleh K, titik didih K. Kegunaan xenon digunakan dalam pembuatan tabung elektron, lampu stroboskopik atau lampu neon yang berkedip dengan frekuensi tertentu, lampu bakterisida, dan lampu yang digunakan untuk mengeluarkan laser UV yang menghasilkan sinar yang koheren. Xenon digunakan dalam medan energi nuklir dalam bejana gelembung udara, probe, dan penerapan lainnya di mana dibutuhkan bobot atom tinggi. Xenon pada tekanan rendah digunakan sebagai gas starter pada lampu HPS. Bahaya xenon: apabila gas xenon dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan. Radon. Sejarah radon. Nama radon berasal dari radium. Radon ditemukan pada tahun 1900 oleh Friedrich Armstrong yang menggelarnya sebagai pancaran radium. Pada tahun 1908, William Ramsay dan Robert Winslow Gray yang menamakannya niton, dari bahasa Latin nitons berarti yang berkilauan, simbol Nt. Mengisolasinya, menentukan kepadatannya, dan mereka menemukan bahwa radon adalah gas paling berat pada masa itu dan sampai sekarang. Semenjak 1923 unsur 87 ini disebut radon. Pembuatan radon didapat dari disintegrasi radium 88Ra menghasilkan 86Rn direaksikan dengan 2He. Reaksi pada radon, Rn direaksikan dengan F2 menghasilkan RnF, terbentuk radon Florida, bereaksi secara spontan. Sifat-sifat radon fase: gas warna dan tak berwarna. Massa atom relatif 222 G per mol, nomor atom 86, konfigurasi elektron Xe, jari-jari atom 120 pm, massa jenis 5894 G per L, energi ionisasi pertama 1037 Kj per mol, titik leleh derajat Celcius 202 K, titik didih derajat Celcius K.
Kegunaan radon. Radon terkadang digunakan oleh beberapa rumah sakit untuk kegunaan terapeutik. Radon juga digunakan dalam pendidikan hidrologi yang mengkaji interaksi antara air bawah tanah dan sungai. Pengikatan radon dalam air sungai merupakan petunjuk bahwa terdapat sumber air bawah tanah. Bahaya radon menyebabkan kanker paru-paru. Demikian isi presentasi kami kali ini. Semoga